Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tema berpikir kritis dengan model pembelajaran PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kelas ini saya tidak menggunakan ice breaking sebelum pembelajaran karena saya melihat kondisi kelas aktif. Oke, silakan dinaikkan buka. Open juga. HP juga. Kemarin kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar tentang tajwid. Jadi hari ini ibu mau nun sukun dan tanwin dalam Quran surah apa? Iya, Ali. Tadi pagi sudah literasi? Tidak. Tadi pagi kita baca surah apa? Ayat 100. Karena saya masuknya di jam ketiga, jadi tidak ada sesi untuk literasi Al-Quran. Nah, saya ganti dengan menggunakan pertanyaan pemantik. Oke, sekarang ibu mau bagi Pak kelompok. Ada yang mau berbagi? Silakan bagi cerita atau ibu bagikan? Ibu bagikan. Ada yang bagi? Pada pembagian kelas ini saya membagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama kelompok izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Nah, masing-masing peserta didik boleh memilih teman kelompoknya, tapi saya batasi sampai 4 orang per kelompok. Nah, setelah selesai mengelompokkan murid, kemudian saya menulis nama kelompok mereka di papan tulis dengan tujuan bahwa mereka nanti akan menulis tugas individu yang akan dicari mengenai nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, masing-masing sesuai dengan nama kelompok mereka. Selanjutnya saya berkeliling mencari tahu kesusahan apa yang mereka hadapi selama pencarian kata dalam Al-Quran. Nah, kemudian saya memberikan contoh untuk membuka materi lampau yang sudah pernah dibahas di pekan sebelumnya. Nah, setelah yakin dengan jawaban sendiri, mereka satu persatu bergantian menulis kata yang didapat sesuai dengan nama grup mereka. Setelah menulis, tidak langsung membiarkan mereka duduk, tapi saya juga bertanya huruf apa saja sehingga bisa memahami apa yang mereka tulis. Yang mana di situ huruf tak? Nun sukun bertemu dengan huruf la. Oke, terima kasih. Cara ini bukan hanya membuat anak aktif, akan tetapi membantu anak untuk mengingat lebih dalam sejauh mana pembelajaran tajwid. Bukan hanya sekedar menulis, akan tetapi juga mencari tahu detail setiap hurufnya di dalam Al-Quran, kemudian memperhatikan cara bacaannya juga. Dari video ini dapat terlihat bahwa pemahaman anak terhadap nun sukun atau tanwin itu berbeda-beda. Di papan tulis terlihat ada yang menggaris, ada yang membulati. Itu tandanya bahwa setiap anak memiliki ciri khas sendiri untuk menentukan bagaimana cara dia belajar. Dan beginilah hasilnya. Yang kedua, kita masuk ke kita mau bermain nih, siapa cepat dia dapat. Hadiahnya pulpen dari ibu. Yes.
Nah, pada kegiatan kedua ini, saya membagikan kertas untuk masing-masing kelompok. Saya tidak merubah kelompoknya karena membuat kelompok itu susah. Makanya saya langsung membagikan dengan kelompok yang sama dalam artian untuk kekompakan dan juga manajemen waktu, sehingga saya menggunakan kelompok yang sudah jadi untuk kegiatan pertama. Nah, di sini saya meminta anak-anak untuk menyusun kembali kata-kata itu menjadi ayat dalam Al-Quran. Kali ini menggunakan Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 190 dan 191. Kemudian setelah menyusun, peserta didik mengelem di selebaran kertas yang sudah saya bagikan sehingga menjadi seperti ini. Ada hal unik yang saya selipkan di permainan ini adalah saya sengaja mengurangi satu kata dari ayat tersebut. Dengan kata lain, saya menukar dengan teman kelompok lain dari setiap kelompok yang sudah saya buat. Kemudian anak-anak itu mencari tahu kira-kira yang hilang dari amplop mereka itu kata apa saja, dan mereka boleh meminta atau mengambil kata dari kelompok lain. Di sini terlihat seorang anak meminta pada temannya potongan ayat pada kelompok lain. Akan mempresentasikan hasil. Nah, pada sesi ini anak-anak itu tampil di depan sambil membawa hasil kerja mereka, kemudian satu persatu membaca ayat yang sudah mereka susun. Kemudian kelompok lain mengomentari hasil dari kerja keras kelompok yang mempresentasikan. Dan inilah wajah pemenangnya. Juara pertama yang menyelesaikan tugas kelompok, kemudian yang di tengah itu juara 2. Saya memberikan pulpen kepada mereka sebagai hadiah, dan di kelas ini semuanya mendapat hadiah karena menyusunnya benar, walaupun di bagian akhir ada yang ketinggalan karena mereka fokus menjaga kata mereka punya dan tidak kebagian lem. Nah, pada sesi ini saya melakukan refleksi bersama murid menggunakan Google Form. Murid bisa mengungkapkan apa saja yang mereka rasakan selama proses pembelajaran menggunakan metode PBL ini berlangsung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Mas.